Saya ini Gus Taufik, selamat datang Gus Taufik. Yang saya hormati Mas Nasri, ada juga mengikuti saya perwakilan DPR dari pendukung Paslon Ibas. Yang saya hormati dan saya banggakan seluruh relawan sekecamatan Ringinarum, teman-teman Kordes, Korcam dan Korkap yang hadir pada kesempatan siang hari ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, kita semua bisa berkumpul pada siang hari ini dalam rangka untuk bersilaturahmi, berkenalan dan bertatap muka dengan saya. Tentunya saya berharap setelah pertemuan ini Bapak-bapak semua lebih yakin lagi ketika memperkenalkan saya kepada masyarakat yang ada di sekitarnya. Setuju? Maka nama saya Diko Ganinduto, saya calon Bupati Kendal, nomor urut berapa? 1. Alhamdulillah kita diberikan nomor urut 1. Insya Allah saya yakin dan optimis 9 Desember nanti kita diberikan juara 1. Amin. Alhamdulillah usia saya hari ini 30 tahun, ibu saya dari Semarang, bapak saya dari Purwokerto, mbah saya dulu dinas di Kendal selama 20 tahun. Jadi Kendal ini bukan satu daerah yang asing bagi saya maupun keluarga besar saya. Saya lahir di Jakarta, besar di Jakarta karena bapak saya merantau ke Jakarta, dan alhamdulillah saya bersyukur saya bisa sekolah SMA di Amerika dan juga sarjana di salah satu universitas terbaik di Amerika, dan alhamdulillah saya adalah salah satu lulusan terbaik dari Indonesia. Sejak usia dini saya punya cita-cita bahwa ke depan saya ingin mengabdi kepada bangsa dan negara melalui politik praktis. Maka dari itu saya studi saya dari Amerika, saya kembali ke tanah air untuk merintis usaha. Dan pada tahun 2019 saya punya beberapa perusahaan nasional dan multinasional. Saya punya ratusan karyawan yang tersebar di Indonesia. Saya merasa fondasi saya sudah cukup kuat untuk saya mengabdikan diri saya di dalam dunia politik praktis. Saya awali pada tahun 2019, saya menjadi calon DPR RI dari Dapil 1 Jawa Tengah, termasuk di Kendal juga. Pada saat itu saya selisih 1.000 suara. Jadi karena selisihnya sedikit, saya anggap itu bukan satu kekalahan, tapi satu prestasi bagi saya. Dan saya meyakini itu adalah takdir dari Allah. Tapi berkat dukungan bapak-bapak yang hadir siang hari ini, dan Gus Taufik juga, insya Allah takdir saya bisa menjadi Bupati Kendal. Amin. Saya hadir di Kendal hari ini karena saya memiliki visi misi yang baik untuk kemajuan Kendal maupun kesejahteraan masyarakat yang ada di Kendal. Perlu saya sampaikan, kita akan mempunyai program unggulan, anggaran 100-300 juta per dusun per tahun. Kita ingin melahirkan program dari rakyat untuk rakyat. Kebijakannya akan kita rubah, yang tadinya ada di dinas, nantinya ada di dusun dan desanya masing-masing. Anggaran ini bisa dimanfaatkan untuk keperluan infrastruktur, keperluan sosial, pendidikan, UKM, dan juga untuk operasional desa. Tentunya kita berharap pembangunan di Kendal ke depan lebih merata dan sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat Kendal di daerahnya masing-masing. Kita akan berikan tunjangan kematian untuk seluruh masyarakat Kendal yang meninggal, akan diberikan santunan sebesar 1 juta rupiah. Ini adalah apresiasi pemerintah terhadap masyarakat yang selama ini sudah membayar pajak. Tunjangan RT RW, guru honorer, guru madrasah, takmir masjid yang selama ini sudah ada, nominalnya akan kita tingkatkan lagi. Setuju? Dan tentunya semua yang saya sampaikan sudah kita kaji baik-baik dengan para pakarnya maupun anggota DPR yang ada di Kendal, termasuk Mas Nasri. Insya Allah dalam melakukan program-program ini kita akan menggunakan APBD atau anggaran daerah. Tapi saya meyakini untuk percepatan pembangunan satu daerah tidak cukup kalau kita hanya mengandalkan APBD. Dan alhamdulillah hari ini saya punya konektivitas yang luas dengan pemerintah pusat, kementerian maupun DPR RI. Insya Allah dalam membangun Kendal ke depan kita akan melibatkan program pemerintah pusat untuk dihadirkan di Kendal sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Dan tentunya kita akan fokus di 2 bidang, yaitu pariwisata dan industri. Perlu saya sampaikan pentingnya untuk meningkatkan pariwisata dalam rangka kita ingin meningkatkan perekonomian kerakyatan yang ada di Kendal. Dengan majunya pariwisata, UMKM kita pasti maju. Produk-produk unggulan kita yang selama ini belum dikenal, insya Allah ke depan bukan hanya dikenal di Kendal, tapi dikenal di Jawa Tengah, Indonesia, bahkan mancanegara. Setuju? Dan juga kita akan fokus di bidang industri karena bapak-bapak perlu saya sampaikan 8 tahun yang lalu Presiden kita Pak Joko Widodo meresmikan kawasan ekonomi khusus yang ada di Kendal. Lahannya sudah disiapkan 5.000 hektar. Beliau berharap ini akan membukakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat Kendal dan sekitarnya. Tapi kita perlu prihatin karena hari ini kawasan industri tersebut belum berjalan dengan lancar.
dalam rangka memperlancar program-program pemerintah pusat. Insya Allah saya terpilih jadi bupati, saya akan permudah seluruh perizinan yang ada di Kendal. Kita akan terbuka dengan masyarakat, terbuka dengan para investor agar mereka berani untuk segera berinvestasi di Kendal. Kalau saya jadi bupati, ada yang mau investasi boleh, syaratnya mudah. Yang penting pekerjaannya wajib prioritas masyarakat Kendal. Setuju? Setuju. Karena bapak-bapak perlu saya sampaikan datanya. Hari ini kita punya 70.000 lebih pengangguran yang ada di Kendal. Kita harus bisa bekerja sama, kolaborasi, memastikan jangan sampai angka ini meningkat naik. Tapi kita pastikan sama-sama ke depan tidak ada lagi pengangguran di masyarakat Kendal. Tentunya dengan majunya kawasan industri, pendapatan daerah atau retribusi daerah kita akan meningkat. Udah azan gitu? Azan ya? Saya lanjutkan. Dengan majunya kawasan industri yang ada di Kendal, pendapatan daerah kita, retribusi daerah kita akan meningkat. Artinya alokasi anggaran untuk dinas-dinas yang ada di Kendal ke depan juga akan meningkat semua. Kualitasnya akan kita perbaiki semua, seperti dinas pertanian, dinas sosial, pendidikan, kesehatan, semuanya akan kita perbaiki. Tentunya saya berharap karena 60% daerah di Kendal ini adalah pertanian, kita harus pastikan petani kita ke depan lebih sejahtera lagi. Setuju? Kita harus bisa komunikasi dengan Kementerian Pertanian, Komisi 4 DPR RI, meningkatkan kualitas pertanian kita agar insya Allah ke depan seluruh petani yang ada di Kendal bisa mendapatkan pupuk bersubsidi. Setuju? Dan juga saya berharap ke depannya layanan kesehatan yang ada di Kendal ini harus memiliki kualitas yang baik, mumpuni untuk seluruh masyarakat yang ada di Kendal. Dan saya berharap kalau insya Allah saya terpilih jadi bupati, sekolah hari ini gratis sampai SMP, insya Allah nanti ke depan kita akan upayakan seluruh masyarakat Kendal sekolah gratis sampai SMA. Setuju? Tentunya semua yang saya sampaikan mustahil saya lakukan tanpa bantuan panjenengan semua yang hadir pada siang hari ini. Jadi saya mohon doa restu dan dukungannya. Saya titipkan diri saya kepada bapak-bapak semua yang hadir untuk menjadi tangan panjang saya agar bisa memperkenalkan saya kepada masyarakat yang ada di sekitarnya. Setuju? Sampaikan kepada mereka, bapak-bapak siang hari ini sudah bertemu dengan saya sudah jelaskan latar belakang dan visi misi saya. Insya Allah saya punya keyakinan masyarakat di Ringinarum ini sudah tahu kitalah yang paling pantas untuk memimpin Kendal ke depan. Setuju? Bapak semua nanti di daerah yang masing-masing akan ada 2 relawan. Ini harus bisa saling berkoordinasi, komunikasi dengan baik. Kita niatkan ini untuk ibadah, untuk bekerja. Kalau insya Allah saya terpilih dan amanah, semoga berkahnya untuk kita semua yang hadir pada siang hari ini. Bapak-bapak semua jangan khawatir. Kalau insya Allah saya terpilih, silaturahmi ini tidak berhenti sampai 9 Desember, tapi sampai 5 tahun ke depan. Bapak-bapak semua yang akan mengawal program-program kami, memastikan program kami berjalan dengan baik dan lancar. Jadi bapak-bapak semua kita akan teruskan silaturahmi lagi ini, insya Allah kemenangan ada di tangan kita. Amin. Saya mau tanya bapak-bapak semua sekarang yang hadir di sini, melihat dari sosok saya, latar belakang dan visi misi saya, kira-kira sudah layak belum jadi Bupati Kendal? Yakin kita menang? Yakin. Optimis ya? Optimis. Ya, alhamdulillah nanti bapak-bapak semua akan diberikan stiker ketika sosialisasi memperkenalkan saya dan visi misi saya. Jangan lupa stikernya ditempel di rumah warga masing-masing. Setuju ya? Oke, ini bapak-bapak semua kalau sudah optimis dan yakin, saya mau tanya, kira-kira di Kecamatan Ringinarum ini kita bisa menang berapa persen? 100%. Tepuk tangan. Namanya Pak Sinten, Pak? Pak Nurhadi dari desa mana Pak Nurhadi? Gedung-gedeng Pak. Nurhadi ini bilang 100%. Berarti bapak-bapak semua kita punya optimisme yang sama bahwa paslon Dibas pastikan di Kecamatan Ringinarum ini harus menang. Setuju? Walaupun kalau 100% ini agak berat Pak. Saya sampaikan, kalau 100% artinya yang mau milih paslon lain ini harus meninggal semua Pak. Kita jangan mendoakan yang buruk, jangan
muluk-muluk 100%, tapi pastikan minimal di Kecamatan Ringinarum ini harus menang 50%. Setuju? Kalau kita menang 50% berarti kan sisanya 50%. Bagi 2, geng. Bagi 2, 25 berarti kita menang mutlak di Ringinarum. Gitu, geng. Jadi kita harus punya optimisme yang sama, semangat yang sama. Insya Allah kita ikhtiar sama-sama berjuang, karena saya pun punya prinsip bahwa jangan pernah bertarung kalau tidak yakin menang. Jadi bapak-bapak sudah yakin, saya pun yakin, insya Allah Pak, kita bisa menang di Kecamatan Ringinarum dan kecamatan-kecamatan lainnya. Oke, ini non sewu, saya harus ke titik berikutnya, saya nggak bisa lama-lama. Walaupun bapak-bapak semua yang di sini tidak berkenalan sama saya, tapi boten nopo-nopo, walaupun usia saya 30 tahun, sejak saya usia 21 tahun saya diberikan wahyu indra keenam sama kayak Gustafik. Jadi kalau saya menerawang mata, lihat bapak-bapak di sini, saya lihat dulu matanya, gitu. Yang di luar dulu, saya lihat dulu yang di luar matanya, lihat dulu semuanya, ini lihat matanya, nanti di sini. Nah, ini kalau saya melihat bisa kelihatan mana yang ikhlas, mana yang 2 kaki, mana yang 3 kaki. Ini kelihatan yang besok datang ke paslon lain, ganti kaos yang lain. Nah ini kelihatan. Apalagi di sini ketawa semua, saya makin gak yakin nih kalau ketawa semua nih. Tapi saya kalau melihat dari terawangan saya nih, insya Allah saya nggak salah. Tapi insya Allah yang hadir di sini 100% lahir batin. Amin. Amin. Yang terakhir, mari kita sama-sama berdoa untuk seluruh relawan Dibas yang bekerja di Kendal, untuk seluruh masyarakat Kendal agar diberikan pemimpin yang amanah dan terbaik untuk kemajuan Kendal ke depan. Kita sama-sama kirimkan Al-Fatihah untuk para tokoh-tokoh pendiri Kendal, para alim ulama, leluhur yang sudah mendahului kita, yang selama ini sudah berkontribusi untuk kemajuan Kendal, khususnya di Ringinarum sampai hari ini. Al-Fatihah. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Dibas Menang. Dibas Menang. Dibas Menang. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, ini sebelum saya jalan, monggo kita bisa foto bersama, G. Semuanya menggunakan masker. Monggo di depan aja. 3 kata untuk Kendal, Pak. Maju, sukses, sejahtera. Siap.